Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah peradaban Islam di Indonesia, yaitu melalui dua fase. Yang pertama adalah pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Islam pertama kali dikenalkan di Indonesia ini melalui pedagang Muslim yang datang ke Indonesia untuk berdagang, di mana masyarakat Indonesia ini mayoritasnya memeluk agama Hindu. Islam tersebar di Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 sampai ke-8 Masehi. Daerah yang pertama dikunjungi oleh penyebar Islam ini yaitu yang pertama adalah pesisir utara Pulau Sumatera, yaitu di Perelak, Aceh Timur. Kemudian meluas sampai bisa mendirikan kerajaan Islam pertama di Samudra Pasai, Aceh Utara. Nah, yang kedua ini adalah pesisir utara Pulau Jawa, kemudian meluas sampai ke Maluku yang selama beberapa abad menjadi pusat kerajaan Hindu, yaitu Kerajaan Majapahit. Dalam sejarah perkembangan Islam, Indonesia khususnya di Jawa tak lepas dari para wali-wali kita yang disebut dengan Wali Songo. Islam datang tidak dengan melakukan penjajahan dan peperangan, melainkan dengan damai. Sebaliknya, Barat datang ke Indonesia dengan melakukan penjajahan dan politik pecah belah dengan tujuan menguasai perdagangan, ekonomi, dan kekayaan alam yang terkandung di wilayah Nusantara ini. Daerah yang sedikit sekali yang disentuh oleh kebudayaan Hindu-Buddha adalah daerah Aceh, Minangkabau di Sumatera Barat, dan Banten di Jawa. Agama Islam secara mendalam mempengaruhi kehidupan agama sosial dan politik penganut-penganutnya, sehingga di daerah-daerah tersebut agama Islam itu telah menunjukkan dalam bentuk yang lebih murni. Nah, pertumbuhan komunitas Islam di Indonesia bermula di berbagai pelabuhan-pelabuhan penting di Sumatera, Jawa, dan pulau lainnya. Hal ini dikarenakan penyebaran Islam di Indonesia pertama-tama dilakukan oleh para pedagang. Kerajaan-kerajaan Islam yang pertama berdiri juga di daerah pesisir seperti Samudra Pasai, Aceh, Demak, Banten, Cirebon, Ternate, dan Tidore. Dari sana kemudian Islam menyebar ke daerah-daerah sekitar. Nah, di samping merupakan pusat-pusat politik dan perdagangan, ibu kota kerajaan juga merupakan tempat berkumpul para ulama dan mubalik Islam. Ibn Batutah menceritakan Sultan Kerajaan Samudra Pasai, Sultan Malik Al-Jahir dikelilingi oleh ulama dan mubalik Islam, dan raja sendiri sangat mengemari diskusi mengenai masalah-masalah keagamaan. Di Aceh, raja-raja mengangkat para ulama sebagai penasehat dan pejabat di bidang keagamaan. Nah, kedudukan ulama ini sebagai penasehat raja tidak hanya di Aceh saja, namun juga terdapat di kerajaan-kerajaan Islam lainnya. Di samping itu, sebagai penasehat raja, para ulama juga duduk dalam jabatan-jabatan keagamaan yang tingkat dan namanya berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Nah, ulama sangat berperan di samping sebagai penyebar agama, juga berpartisipasi dalam pendidikan. Dilakukan para ulama terkait dengan pendidikan itu yaitu membentuk kader-kader ulama yang akan bertugas sebagai mubalik ke daerah-daerah yang lebih luas. Cara ini dilakukan di dalam lembaga pendidikan Islam yang dikenal dengan pesantren atau langgar di Jawa, Dayah di Aceh, dan surau di Minangkabau.
Waktu belajar diatur sesuai dengan kondisi pesantren masing-masing. Nah, mata pelajaran yang terpenting adalah usul din, usul fikih, fikih, dan Arabia. Dengan datangnya pedagang-pedagang barat ke Indonesia yang berbeda watak dengan pedagang-pedagang Arab, Persia, dan India yang beragama Islam, kaum pedagang barat yang beragama Kristen melakukan misinya dengan kekerasan, terutama dagang teknologi persenjataan mereka yang lebih unggul daripada persenjataan Indonesia. Nah, tujuan mereka ini untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan Islam di sepanjang pesisir Kepulauan Nusantara. Pada mulanya mereka itu datang untuk menjalin hubungan dagang karena Indonesia ini kaya dengan rempah-rempahnya. Kemudian mereka ingin memonopoli perdagangan tersebut. Waktu itu, kolonial belum berani mencampuri masalah Islam karena mereka belum mengetahui ajaran Islam dan bahasa Arab, juga belum mengetahui sistem sosial Islam. Pada tahun 1808, pemerintah Belanda mengeluarkan instruksi kepada para bupati agar urusan agama tidak diganggu dan pemuka-pemuka agama dibiarkan untuk memutuskan perkara-perkara di bidang perkawinan dan kewarisan. Tahun 1820 dibuatlah Stadsblad atau mempertegaskan instruksi ini, dan pada tahun 1867 campur tangan mereka lebih tampak lagi dengan adanya instruksi kepada bupati dan wedana untuk mengawasi ulama-ulama agar tidak melakukan apapun yang bertentangan dengan peraturan gubernur jenderal. Nah, lalu pada tahun 1882 mereka mengatur lembaga peradilan agama yang dibatasi hanya menangani perkara-perkara perkawinan, kewarisan, perwalian, dan perwakafan. Apalagi setelah kedatangan Sunok Horgoni yang ditugasi menjadi penasehat urusan pribumi dan Arab. Pemerintah Belanda lebih berani membuat kebijaksanaan mengenai masalah Islam di Indonesia. Karena Sunok mempunyai pengalaman dalam penelitian lapangan di negeri Arab, Jawa, dan Aceh. Lalu ia mengemukakan gagasan yang dikenal dengan politik Islamnya. Dengan politik itu, ia memberi masalah Islam dalam 3 kategori. Yang pertama itu ada bidang agama murni atau ibadah pemerintah kolonial memberikan kemerdekaan kepada umat Islam untuk melaksanakan agamanya sepanjang tidak mengganggu kekuasaan pemerintahan Belanda. Nah, yang kedua, bidang Islam kemasyarakatan hukum Islam baru bisa diperlakukan apabila tidak bertentangan dengan adat kebiasaan. Yang terakhir, orang Islam dilarang membahas hukum Islam baik Al-Quran maupun Sunnah yang menerangkan tentang politik kenegaraan dan ketatanegaraan. Setelah Indonesia merdeka, terutama setelah berdirinya Departemen Agama, persoalan pendidikan agama Islam mulai mendapat perhatian lebih serius. Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dalam bulan Desember 1945 menganjurkan agar pendidikan madrasah diteruskan. Badan ini juga mendesak pemerintah agar memberikan bantuan pada madrasah. Departemen Agama dengan segera membentuk seksi khusus yang bertugas menyusun pelajaran dan pendidikan agama Islam, menguasai pengangkatan guru-guru agama, dan menguasai pendidikan agama. Kemudian pada tahun 1945 didirikanlah Sekolah Guru dan Hakim Islam di Solo. Nah, perguruan tinggi Islam yang khusus terdiri dari fakultas-fakultas keagamaan mulai mendapat perhatian Kementerian Agama pada tahun 1950. Pada tanggal 12 Agustus 1950, Fakultas Agama di UI dipisahkan dan diambil alih oleh pemerintah, dan pada tanggal 26 September 1951 secara resmi dibuka perguruan tinggi baru dengan nama Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri atau PTIN.
di bawah pengawasan Kementerian Agama, pada tahun 1957 di Jakarta didirikan Akademi Dinas Ilmu Agama atau ADIA. Nah, akademi ini dimaksudkan sebagai sekolah latihan bagi para pejabat yang berdinas dalam pemerintahan dan untuk pengajaran agama di sekolah. Pada tahun 1960, PTIN dan ADIA itu disatukan menjadi Institut Agama Islam Negeri atau IAIN, juga di bawah Kementerian Agama. Kemudian setelah Indonesia merdeka juga, pertama kali Majelis Ulama Indonesia ini didirikan pada masa Soekarno. Nah, majelis ini pertama-tama berdiri di daerah-daerah karena diperlukan untuk menjamin keamanan. Nah, di samping itu juga tujuannya itu untuk pembina mental, rohani, dan agama masyarakat oleh pemerintah. Waktu itu majelis ini dimaksudkan untuk ikut ambil bagian dalam penyelenggaraan revolusi dan pembangunan semesta berencana dalam rangka demokrasi terpimpin. Akan tetapi setelah Soekarno jatuh, baru kegiatan-kegiatan Majelis Ulama daerah meningkat. Meskipun majelis ini secara nasional tidak mempunyai kendali dan cara kerja yang sama antara satu daerah dengan daerah lainnya, karena majelis pusat praktis tidak berfungsi lagi. Kemudian setelah kemerdekaan itu, di dalam hukum Islam diadakan usaha untuk mengundangkan peraturan perkawinan secara nasional yang sudah dimulai sejak tahun 1950 dengan terbentuknya suatu panitia khususnya yang diketuai oleh bekas Gubernur Sumatera, Tengku Muhammad Hasan. Baru pada tahun 1958, hasil kerja panitia ini dibicarakan dalam Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama dengan suatu usul rancangan undang-undang yang dimajukan oleh kalangan nasionalis, kemudian mengusulkan RUU yang baru pada tanggal 31 Juli 1973, yang akhir inilah yang diundangkan pada bulan Januari 1974. Nah, kemantapan posisi hukum Islam dalam sistem hukum nasional semakin meningkat setelah Undang-Undang Peradilan Agama ditetapkan tahun 1989. Sekian penjelasan yang saya sampaikan tentang sejarah peradaban Islam di Indonesia. Jika terdapat kesalahan dalam penjelasannya, baik sengaja ataupun tidak sengaja, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.